Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak, kami mau cerita ya Mak. Kali ini tentang dua anak laki-laki yang sejak kecil hingga dewasa hidup bersama suami ibunya yang mereka panggil Pak Tuwo. Ternyata laki-laki yang membesarkan mereka itu bukan ayah kandungnya. Dia hanyalah suami ibunya. Tapi mereka lahir karena perselingkuhan ibunya dengan laki-laki yang adalah ayah kandung mereka. Kisah inspiratif ini kami terima dari seorang sahabat lama, dari Bung Oka, alumni penyiar radio di beberapa radio terkenal di kota Medan. Terima kasih Bung Oka, kapan-kapan cerita sendiri ya. Diceritain sendiri, biar seru gitu. Kisah ini terjadi sekitar tahun 70-an yang lalu, Mak. Udah lama ya. Tapi seru diceritakan karena banyak pembelajaran bisa kita temukan. Ini tentang seorang laki-laki, kita sebut saja Pak Tuwo, berasal dari kewarganegaraan Sri Lanka yang menikah dengan perempuan Minang. Laki-laki itu ahli permata dan mempunyai toko permata di Padang, Sumatera Barat. Tokonya cukup terkenal, keluarganya juga cukup berada. Mereka cukup kaya lah ya. Sayangnya, kehidupan rumah tangga Pak Tuwo dengan istrinya tidak sesukses toko emasnya yang bersinar cemerlang tersebut. Pak Tuwo tidak bisa memberi keturunan, tak bisa membuat istrinya hamil. Ini meresahkan hatinya. Pak Tuwo khawatir istrinya akan mencari kebahagiaan dengan caranya sendiri. Hingga suatu hari, kekhawatiran Pak Tuwo itu pun terbukti. Ia menemukan istrinya bersama laki-laki lain. Pak Tuwo tak dapat berbuat apapun. Ia bahkan tak sanggup untuk marah kepada istrinya dan kepada laki-laki yang menjadi selingkuhan istrinya. Untuk tidak menghancurkan rumah tangganya dan memenuhi harapan istrinya yang merindukan kehadiran anak dalam kehidupan mereka, Pak Tuwo membiarkan hubungan gelap istrinya dengan laki-laki itu hingga hamil dan melahirkan. Dengan satu perjanjian bahwa hubungan perselingkuhan mereka tidak boleh diketahui orang lain, bahwa anak yang dilahirkan istrinya harus menjadi anak mereka. Pak Tuwo lah yang harus menjadi ayahnya. Laki-laki itu tidak boleh mengaku sebagai ayahnya. Kelak, kalau Pak Tuwo sudah meninggal dunia, barulah kedua anak laki-laki itu boleh mengetahui siapa ayah kandungnya. Perjanjian itu disetujui baik oleh istrinya maupun oleh laki-laki selingkuhannya. Disaksikan oleh seorang laki-laki yang masih merupakan kerabat Pak Tuwo dari Sri Lanka, bernama Kosala. Hingga suatu hari, istri Pak Tuwo, ibu dari dua anak laki-laki itu, tiba-tiba sakit parah, muntah darah. Pada masa itu, dunia medis belum berkembang seperti sekarang. Istri Pak Tuwo semakin parah sakitnya, hingga akhirnya meninggal dunia tanpa diketahui apa sakitnya secara medis maksudnya. Dokter tak mampu menanganinya. Beberapa tabib dan paranormal yang mengobatinya mengatakan istri Pak Tuwo terkena racun. Entah racun apa. Wallahu alam bisawab. Waktu terus berjalan.
Dampak dari terjadinya sanering, masih ingat nggak, Mak? Pemotongan nilai mata uang waktu kita zaman dulu di penghujung tahun 1950-an waktu itu. Tidak hanya Republik Indonesia yang diguncang krisis keuangan waktu itu, tapi juga mengguncang kehidupan ekonomi rakyat. Demikian juga kehidupan ekonomi Pak Tuwo. Setelah istrinya meninggal, terjadi pemotongan nilai mata uang, tokonya bangkrut, ekonomi rumah tangganya kacau. Pak Tuwo frustasi kehilangan istrinya yang sangat dicintainya. Dalam keadaan frustasi, Pak Tuwo akhirnya memutuskan untuk merantau, pindah ke Medan, Sumatera Utara. Ia membawa kedua anak laki-lakinya, Asmit dan Ajit, merantau ke Medan, tepatnya ke Kampung Madras. Di situ, Pak Tuwo memulai lagi membangun usaha ekonomi rumah tangganya. Dia buka toko kelontong dan kembali menjadi ahli perhiasan emas. Asmit sudah tumbuh menjadi remaja. Suatu hari, Asmit mengenal seorang gadis muda, Indri namanya. Indri adalah pekerja rumah tangga, PRT, yang bekerja di rumah seorang kaya di Kampung Madras, dekat sama rumah Pak Tuwo, dekat rumah si Asmit lah. Jadi dekat rumah Asmit itu ada gadis muda, gadis cantik. Si Asmit nggak kenal sama gadis itu, belum kenal, tapi entah kenapa dia jatuh cinta. Hingga berhari-hari kemudian Asmit nggak bisa tidur, Mak, mikirkan gadis itu. Pak Tuwo sebagai laki-laki tua yang memahami perasaan anak laki-lakinya bertanya kepada Asmit, apakah gerangan yang membuatnya gelisah sepanjang hari, gelisah pagi, sore, siang, dan malam. Dengan jujur dan malu-malu, Asmit mengatakan kalau dia jatuh cinta pada seorang gadis bernama Indri. Tapi dia nggak ngerti gimana caranya, sebab kenal pun mereka belum. Pak Tuwo hanya tersenyum. Tengah malam, Pak Tuwo mengeluarkan sebuah benda seperti gasing kayak gitu, sedikit berkomat-kamit. Lalu tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk orang. Buka pintunya, kata Pak Tuwo. Dan di depan pintu seorang gadis belia dengan mata setengah tertidur berdiri tegak membawa bantal. Geli saya, Mak. Bang Asmi, panggilnya manja. Ajab, Mak. Ternyata perempuan itu adalah si Indri. Si Indri datang menyerahkan diri dia kepada si Asmit gara-gara Pak Tuwo memutar gasingnya. Tentu saja si Asmit kaget setengah mati, Mak. Dia nggak menyangka sampai sebegitunya upaya Pak Tuwo untuknya. Asmit panik dan bingung, lalu cepat-cepat meminta Pak Tuwo mengembalikan Indri pulang ke kamarnya lagi. Hanya dengan memutar gasingnya sambil berkomat-kamit, maka Indri membalikkan badannya dan pulang ke rumah majikannya, masuk ke kamar tidurnya. Pak Tuwo dan Asmit tertawa-tawa. Setelah semakin dewasa, suatu hari Asmit
akhirnya melamar Indri menjadi istrinya. Mereka hidup berbahagia. Begitulah, Mak. Karena sudah semakin tua dan mulai sakit-sakitan, Pak Tuo akhirnya meninggal dunia. Seluruh anggota keluarga Asmit dan Ajit, anak dan cucunya berkumpul. Setelah jenazah Pak Tuo dimakamkan, tiba-tiba datang seorang laki-laki bernama Kosala. Asmit dan Ajit mengenalnya dan memanggilnya sebagai Paman Kosala. Paman Kosala membawa seorang laki-laki bernama Rizal. Merasa sudah waktunya, sebagaimana wasiat dari Pak Tuo, maka hari itu Paman Kosala membuka sebuah rahasia bahwa Pak Tuo sebenarnya bukan ayah kandung mereka. Pak Tuo memang suami dari ibu mereka, tapi bukan Pak Tuo yang menjadi ayah kandungnya. Laki-laki bernama Rizal itulah yang merupakan ayah kandung bagi Asmit dan Asjit. Paman Kosala menceritakan semua kronologis ceritanya, menceritakan semuanya apa adanya. Meski penuh keterkejutan, namun suasana nampak biasa-biasa saja. Bagi Asmit dan Asjit, Pak Tuo tetaplah ayah mereka, ayah yang sangat istimewa. Apalagi setelah Paman Kosala juga menceritakan bahwa salah satu perangai buruk Pak Rizal suka main perempuan. Asmit dan Asjit nampak kurang begitu simpatik pada laki-laki yang sesungguhnya adalah ayah kandung mereka. Setelah rahasia besar itu disampaikan, Rizal sempat beberapa waktu tinggal di rumah Asjit sebelum kemudian berangkat ke Tanah Jawa untuk suatu keperluan. Konon di Jawa, Rizal membuka sebuah padepokan dan menjadi paranormal di sana. Entahlah paranormal seperti apa, Asjit tidak peduli. Tapi malam itu Asjit terpaksa ikut campur dengan urusan Pak Rizal tersebut. Malam itu laki-laki yang dipanggilnya Pak Rizal sebagai bapaknya belum pulang ke rumah hingga tengah malam. Asjit merasa tidak tenang karena dia tahu, Mak, di mana bapak itu berada. Rizal, ayah kandungnya itu, sedang berada di rumah seorang perempuan yang tidak bersuami, seorang janda. Asjit tidak ingin perangai buruk bapaknya yang suka main perempuan dilakukan ketika berada di rumahnya. Malam itu, Asjit menjemput bapaknya dan mengajaknya pulang. Bapaknya tampak malu, tapi tidak dapat berbuat apa-apa. Hingga keesokan harinya, si bapak bersiap-siap berangkat naik bis menuju ke Jawa. Mereka tak saling bicara. Asjit menyalaminya, demikian juga anak-anaknya. Semua mengucapkan selamat jalan. Hanya Asjit yang memandang dengan tajam, bagai menitipkan pesan, entah pesan apa. Karena keduanya sama-sama laki-laki, keduanya adalah bapak dan anak yang baru dipertemukan setelah sama-sama besar, sama-sama tua. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Kasih komentar ya, Mak. Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.